warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan layanan kelompok berbasis digital. Dan judul yang saya angkat adalah bimbingan kelompok online dengan teknik diskusi untuk keterampilan sosial rendah. Kehidupan sosial ini memerlukan manusia untuk beradaptasi dan hal ini tidak sulit untuk dicapai. Untuk bergabung dengan lingkungan sekitar yang tidak mendukung tentunya hal ini dibutuhkan keterampilan sosial yang baik dalam membina hubungan yang harmonis dengan individu yang lain dan yang mendukung dalam kehidupan sosial dan yang semakin berkembang. Keterampilan sosial ini merupakan kapasitas untuk berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain dengan yang sejalan. Namun, demikian, sosial pada remaja tidak sepenuhnya berkembang secara optimal di masa pandemi ini, dan saya mengambilnya ini teknik ini itu ketika dilakukan pada waktu pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dengan melakukan wawancara pada guru BK di salah satu sekolah di SMA di Surabaya, saya memperoleh informasi terdapat kasus pada peserta didik yang mengalami hambatan dalam keterampilan sosial di masa pandemi ini. Dalam proses keterampilan sosialnya, peserta didik ini misalnya tidak dapat memahami diri sendiri, tidak tahu apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, atau apa yang disukai atau yang tidak disukai, atau kemampuan interpersonal relationship-nya. Namun ternyata, peserta didik atau remaja di masa pandemi ini tidak banyak yang bisa membangun komunikasi yang baik dalam pembelajaran daring terhadap guru maupun teman-teman di kelasnya. Ada juga peserta didik yang tidak dapat untuk menyelesaikannya permasalahannya dengan alasan malas lah, pusing, dengan tugas yang menumpuk, keterbatasan kuota internet karena pembelajaran daring, dan yang lain sebagainya. Sehingga hal tersebut memicu peserta didik untuk berdiam diri, tidak mau berkomunikasi dengan guru atau teman dalam permasalahannya, tidak percaya diri, lebih emosi, dan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan bijak, kurang dalam kesadarannya, dalam tugas-tugas kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 pada saat itu sangat berpengaruh terhadap keterampilan sosial siswa. Hal ini menyebabkan semua individu menjaga jarak satu sama lain untuk mencegah penularan COVID-19. Ketika kita melihat siswa seperti interaksi interpersonal yang buruk dengan teman sekelas, kurangnya kemampuan untuk beradaptasi, dan dihukum karena tidak sopan, kita melihat gambaran yang berbeda. Bimbingan dan konseling adalah dua komponen yang dapat membantu masalah keterampilan sosial ini. Layanan BK yang dilakukan konselor memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam menyampaikan layanan tersebut kepada siswa. Peran guru BK atau konselor dalam pembentukan kehidupan sosial adalah membantu siswa mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat, dan kepribadiannya. Salah satu strategi dalam layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan pada masa pandemi tersebut yaitu dengan cara melakukan layanan bimbingan kelompok berbasis online dengan menggunakan media Zoom meeting. Menurut teori komunikasi pendidikan, Zoom meeting ini adalah komunikasi antara individu yang dilakukan secara lisan dengan pengguna program pembelajaran yang melakukan kegiatan komunikasi secara tertulis. Aplikasi Zoom ini juga dapat digunakan untuk memberikan layanan bimbingan kelompok secara online, memungkinkan konselor bertemu dengan peserta secara tatap muka melalui internet. Alhasil, murid-murid atau konselor bisa melihat langsung bagaimana progres yang dicapai menggunakan layanan bimbingan grup online aplikasi Zoom Meeting. Melalui teknik diskusi dalam bimbingan kelompok yang menggunakan Zoom, diharapkan para siswa dapat meningkatkan keterampilan sosialnya. Diskusi kelompok adalah dialog terencana antara 3 orang atau lebih di bawah pimpinan seseorang, dengan tujuan memecahkan masalah dalam melakukan konseling dan percakapan kelompok
bermanfaat tidak hanya untuk pemecahan masalah tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi. Dalam bimbingan konseling terdapat 3 tahapan dalam pembahasan, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semua langkah proses fasilitator melakukan 5 hal selama tahap perencanaan ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menemukan jenis diskusi. Yang ketiga, mengamati pengalaman dan perkembangan siswa. Yang keempat, mempertimbangkan jumlah waktu yang tersedia. Dan yang kelima, menjelaskan hasil diskusi yang diharapkan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti memberikan tugas yang dilaksanakan dengan cara diskusi, menginstruksikan cara melapor tugas, dan menunjuk pengamat diskusi selama tahap implementasi. Fasilitator kemudian meminta observer untuk melaporkan hasil pengamatan, memberikan komentar pada proses diskusi, dan berdiskusi dengan kelompoknya selama tahap penilaian. Melalui layanan bimbingan kelompok online, dengan teknik diskusi pada siswa sebagai anggota kelompok dapat mendapatkan informasi mengenai bagaimana keterampilan sosial, bersikap sesuai etika yang berlaku, berkomunikasi dengan baik, memiliki rasa peduli dengan sesama, menghargai guru ketika sedang mengajar di kelas, dapat mengungkapkan pendapat atau ide dengan leluasa, dan lain sebagainya. Bahwa bimbingan kelompok teknis diskusi efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial berdasarkan hasil dari penilaian tersebut yang relevan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan mendapatkan respon dan hasil yang baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan kelompok online melalui teknik diskusi menggunakan media Zoom meeting untuk keterampilan sosial siswa ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, dan pembelajaran serta pengambilan keputusan terutama dalam mengoptimalkan keterampilan sosialnya. Di masa pandemi pada saat itu, setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok online, peserta didik mulai menjadi pribadi yang lebih baik, lebih memahami apa itu keterampilan sosial sehingga bisa diterima di lingkungan sekitar dengan baik, memahami bagaimana cara bersikap sesuai dengan etika, dapat menjalin komunikasi dengan baik, bisa mengungkapkan ide dan pendapat pribadi dengan leluasa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.